Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mahasiswa, kalau misalkan tugas akhirnya itu sudah beres ya, teman mahasiswa itu tinggal untuk mengajukan apa itu namanya ujian tugas akhir. Nah, ada beberapa syarat untuk mahasiswa itu mengikuti ujian tugas akhir di semua prodi ya. Jadi minimal itu ada 6 kali tanda tangan bimbingan tugas akhir. Jadi di sini itu tanda tangannya harusnya 6. Kalau ini kan masih 3 plus statusnya di sini ya. Itu minimal harus ada minimal 6 ya. Kalau ini kan masih 0. Nah, ini hanya sebagai sampel saja. Kemudian dokumen skripsi yang sudah ditandatangani dosen pembimbing. Nah, ini penting. Jadi di sini masih tanda silang, artinya belum ada dosen yang melakukan tanda tangan tugas akhir terakhir mahasiswa. Artinya kalau sudah ditandatangani untuk melakukan ujian itu kan biasanya langsung mahasiswa nanti mahasiswa nanti boleh mengikuti ujian tugas akhir. Kemudian harus turnitinnya juga ditandatangani mahasiswa dan pembimbing. Artinya turnitinnya sudah diperlihatkan ke dosen pembimbingnya. Jadi di sini harus ada isinya, di sini dan ada isinya, baru mahasiswa nanti mendaftarkan ujian tugas akhir. Nah, yang pertama kita akan coba bagaimana melakukan tanda tangan untuk tugas akhir. Nah, ini saya contohkan. Contohkan adalah tugas akhir yang sudah mahasiswa ajukan, contohnya ini adalah skripsi. Pastikan di bab awal sampai bab referensi itu sudah di approve ya, harus warna hijau. Kalau masih warna kuning ini mahasiswa harus konsultasi ke dosen lagi sampai warnanya hijau. Syaratnya pertama babnya minimal hijau, kemudian minimal ada satu file riwayat dokumen ini harus hijau, minimal 1 ya. Saya ulangi lagi, minimal babnya itu harus hijau semua, kemudian isi di dalamnya itu minimal ada 1 yang di approve atau hijau ya. Kalau yang lain kan revisi nggak ada masalah, karena itu justru malah jadi keunggulan mahasiswa karena jumlah jumlah mahasiswa melakukan bimbingan akan jauh lebih banyak. Makanya untuk jumlah bimbingan ini yang dihitung itu adalah posisinya revisi sama approve ya. Itu jauh lebih menguntungkan ke mahasiswa. Kemudian selanjutnya silakan dibuka dokumen mahasiswa ya, pastikan sudah benar, ini sudah di ACC yang terakhir, artinya bab 1 sampai referensi, dari awal sampai referensi itu digabungkan jadi 1. Yang sebelumnya dipisah gitu ya. Terus kemudian dicek di bagian view, kemudian di bagian navigation pane itu saat dicentang harus muncul seperti ini. Tujuannya saat nanti dijadikan PDF itu yang melihat dokumennya lebih nyaman ya. Jadi saat diklik ini langsung ngelink di halamannya, saat diklik ngelink di halamannya. Mahasiswa nggak usah khawatir selama mahasiswa itu menggunakan template tugas akhir skripsi, download template ini semuanya otomatis sudah disiapkan, tinggal pakai dan tinggal mengisi. Kemudian silahkan di-convert ke bentuk PDF ya. Nah, ini hati-hati saat mengonvert ke bentuk PDF. Jadi mahasiswa harus melakukan ini. Jadi dipilih ke PDF, jangan lupa di bagian option. Nah, di bagian create bookmark using ini headingnya harus diklik. Saya ulangi lagi ya. Include non-printing information, ini create bookmark using, ini headingnya harus diklik. Kemudian klik OK. Kemudian mahasiswa di save ya. Setelah di save nanti akan dibukakan PDF-nya. Nah, kenapa kok tadi heading perlu dicentang bookmark tadi? Ini tujuannya untuk ini. Nah, sehingga nanti bisa diakses menggunakan bookmark, atau kalau view page thumbnail, nah ini dari situ tadi ya. Bookmark harus ada, ini babnya bisa dibuka dan strukturnya rapi. Oke, setelah itu ya, mahasiswa yang perlu tanda tangani yang mana? Yang ada
tulisan mahasiswa ini ditandatangani nama mahasiswa. Intinya kalau ada nama mahasiswa itu berarti harus ditandatangani. Berarti ada berapa ini? Nama mahasiswa 1, 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Jadi ada 4. Oke, kita ingat-ingat ada 4. Ingat-ingat juga dosen pembimbingnya emailnya adalah ini. Selanjutnya, silakan mahasiswa mengakses tte.sibermu.ac.id. Ya, ini ya, tte.sibermu.ac.id. Kita logout dulu, kemudian silakan login. Nah, karena mahasiswa itu ikut tanda tangan dokumen itu, berarti mahasiswa harus pilih yang bagian dashboard, bukan disposisi lagi. Ya, nama dashboardnya adalah dokumen TA skripsi untuk ujian TA. Nah, kata dokumen, mohon maaf ini ya, dokumen akhir skripsi, karena tadi kan pilihnya jalurnya skripsi. Kalau jurnal ya silakan ganti jurnal untuk ujian tugas akhir ya. Kemudian kategori dokumennya wajib tugas akhir ya, wajib tugas akhir. Kemudian pesannya opsional ya, silahkan teman mahasiswa boleh menambahkan judulnya ya. Datangi dokumen skripsi dengan judul XX, monggo silahkan, terima kasih ya. Kemudian pilih jenis dokumennya. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau masih ujian, kalau di situ mahasiswa menggunakan e-matre, sebaiknya e-matre nanti dulu ya. Mohon maaf, e-matre harus diisi, harus di apa itu namanya? Sebentar, kalau masih ujian e-matrenya nanti dulu sebenarnya nggak ada masalah, karena kalau pakai e-matre itu nanti mahasiswa harus beli matre lagi. Tapi kalau menggunakan matre tempel silahkan menggunakan, nggak apa-apa kalau matre tempel. Tapi kalau yang rencananya mau materinya elektronik, boleh nanti di bagian pengesahan untuk apa itu yang di sini ya, yang di bagian tidak plagiat dan pernyataan persetujuan akses itu boleh nanti terakhir ya, karena kalau sudah di TTE itu nanti perlu, dan ada editing itu apa itu namanya, materinya sudah nggak bisa dipakai kalau yang model TTE. Jadi kalau TTE itu filenya harus jadi satu ya, jadi pastikan kalau tanda tangan elektronik nggak boleh dipecah-pecah, harus jadi satu, beres semua ya, baru nanti diajukan tanda tangan. Nah, kalau nanti untuk kelengkapan yudisium, maka mahasiswa harus apa itu materinya harus ditempel dan harus pilih yang ini. Jadi kalau sudah ada e-materinya harus pilih yang dokumen ada TTD digital e-matre atau TTE Sibermu. Jadi kalau misalkan sudah pernah ditandatangani pakai aplikasi TTE Sibermu, maka harus wajib pilih ini. Kalau yang ini memang betul belum pernah sama sekali dokumennya ditandatangani ya, atau masih baru atau fresh. Karena apa? Karena kalau mahasiswa nanti ada e-materinya, kemudian mahasiswa memilih yang ini nanti ada proses apa itu pengeditan dokumennya dulu. Jadi diedit, maka tanda tangan elektroniknya akan hilang. Gitu ya. Ini supaya mahasiswa paham betul ya, supaya nanti tidak ada kesalahan. Jadi intinya kalau untuk yudisium, kalau mahasiswa nanti keliru pilih yang ini, mohon maaf ya, mohon maaf, nanti silakan mahasiswa mengulang lagi untuk dilakukan penandatanganan dokumen, karena dokumen e-materinya itu sudah hilang. Makanya hati-hati kalau yang sudah memiliki ada e-materinya di situ dan ada tanda tangan digital apapun jenisnya, harus pilih yang dokumen ada TTD digitalnya ini. Kemudian selanjutnya ya, jadi sebelum mahasiswa itu melakukan TTD e-materi ini, pastikan dokumen mahasiswa itu sudah sudah dilakukan kompres ya. Nah, ini mahasiswa bisa menggunakan aplikasi dari internal Sibermu.
silakan diupload, pastikan kalau mau digabungkan silahkan, kemudian baru setelah dikompres beres dimintakan tanda tangan, misalkan tanda tangan apa e-matre, nah, baru dimasukkan di sini. Tapi kalau itu baru, mahasiswa pilih yang ini saja. Nah, mahasiswa pilih yang ini, kemudian pilih dokumen baru dan belum ada tanda tangan digital atau normalisasi, kemudian silahkan diambil filenya tadi. Nah, ini ya filenya ya yang sudah dianggap beres, diklik open. Oke, kemudian klik mulai normalisasi dan simpan. Nah, ini akan melakukan proses kompres dulu, filenya akan dikompres. Kemudian kalau ini sudah berhasil akan masuk di sini ya. Jadi ukurannya hemat 32%. Jadi mahasiswa nggak usah bingung bagaimana kompres PDF-nya. Ini sudah dijamin sudah dikompres. Kemudian pilih edit tanda tangan. Nah, setelah pilih edit tanda tangan ini tanda tangannya mahasiswa. Ya, tanda tangannya mahasiswa itu di sini ya. Silahkan nanti mahasiswa disuruh tanda tangan mana? Oh, di sini. Oke, tanda tangannya di sini. Oke ya. Jadi mahasiswa tadi tanda tangannya 4, berarti perlu tambahan lagi. Tambahan 3 lagi. Kalau untuk tambahan 3 lagi, mahasiswa tinggal diklik di sini. Diketik saja akunnya apa ya? Nah, ini ya. Ini kan pakai akun AI Joko, ini akun mahasiswa. Kemudian kalau pengen menambah, kalau dicari lagi itu nggak muncul. Nah, caranya mahasiswa bisa mengetik misalkan di Notepad ya, di Notepad dulu atau di Microsoft Word, monggo silahkan. Caranya dipaste seperti ini, kemudian di koma, dipaste. Perlu berapa, kemudian di copy ya, koma, terus terakhir juga harus ada komanya. Nah, ini tinggal di copy ya, kemudian mahasiswa paste di sini. Nah, begitu sudah masuk untuk tanda tangan mahasiswa selanjutnya. Nah, ini nanti akan muncul tanda tangannya di sini, mau diletakkan di mana ya tanda tangannya. Ini kan sudah ada 4. Oke, ini kita kurangi saja, jadi nanti kita ada berapa? Oke ya. Nah, di sini nanti mahasiswa tinggal masukkan lagi, mohon maaf ini ya, sebentar. Nah, sudah ada 2 lagi, jadi ini yang ini, kemudian kita tambah lagi 1. Nah, sudah. Selanjutnya pembimbingnya siapa? Nah, pembimbingnya tadi kan dari sini, kita bisa melihat dari emailnya, bisa diambil dari sini tadi. Nah, ini ya dosen pembimbingnya ini ya. Ini emailnya dosen pembimbing. Nah, tadi kita ketik aja di sini. Nah, kita ketik di sini. Nah, ini ada berapa pembimbingnya? Kalau misalkan ada 2 dengan ya tinggal ketik yang lain lagi aja, misal kamu itu ya. Nah, kebetulan kan hanya 1. Kemudian selanjutnya karena ini ada yang harus menandatangani, berarti kita sebagai mahasiswa harus menyiapkan lokasi tanda tangannya. Contohnya pembimbing 1 ini yang menandatangani adalah ini, ditaruh di sini. Jadi naruhnya dari belakang ya. Jadi yang depan ini sudah dapatnya ini, jadi nggak perlu di tanda tangani ya, nggak perlu ditaruh. Kemudian
saya mau tanda tangan lagi nih. Kalau kita tanda tangan lagi nggak usah ditempel ini juga nggak apa-apa, tapi kalau pengen ditempel ya silakan. Ini adalah mahasiswa itu sendiri seperti ini, dari belakang tempel. Ini mahasiswa. Nah, terus ini kenapa kok nggak usah ditempel lah, ini kan paketnya sudah ini tadi, jadi nggak perlu itu. Nah kalau sudah seperti ini, sebenarnya ini adalah opsional, tapi untuk kemudian yang melakukan tanda tangan nanti wajib. Ini wajib, nanti kita akan wajibkan ini supaya mahasiswa itu melakukan drag ke dokumen ini. Nah kalau misalkan nanti ini lupa gimana, nggak apa-apa, nanti bisa dimasukkan kembali ya. Klik tanda tangani dokumen. Oke, sudah beres. Nah ini yang tanda tangan nanti, berarti ini saya ada jatah tanda tangan lagi. Nah, ada, nanti akan muncul di sini. Jadi ini kan mahasiswa, ini akun mahasiswa yang sekarang. Kemudian pilih bagian dashboard, kemudian di sini di tugas tanda tangan Anda ini berarti ada 1, 2, 3 sama. Jadi yang warna kuning ini harus ditandatangani. Kemudian bisa menghapus juga kalau ingin dihapus. Nah yang menghapus itu adalah yang mengupload. Jadi yang menerima tanda tangan ini nggak bisa menghapus dirinya sendiri ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan tanda tangannya untuk mahasiswa, tinggal diklik tanda tangani. Nah kalau tadi sudah ditempel, kita nggak usah nyekrol. Nah ini loh maksudnya, nggak usah nyekrol. Jadi ini penting banget bagi mahasiswa yang pengen mengajukan tanda tangan, wajib ditaruh mau yang ditandatangani itu dokumen mana. Kita tanda tangani. Oke, kemudian di dashboard ini, kemudian kita klik lagi, nanti langsung lari yang perlu tanda tangani. Nah ini, oh berarti ini saya tanda tangan di sini. Ini enggak untuk mahasiswa sendiri itu enggak wajib harus ditempel seperti ini ya. Maksudnya harus di sini ya, di drag and drop tadi itu. Kemudian kalau nanti kok ternyata waduh ini kurang ya, bisa dimasukkan lagi ini misalkan ya. Bisa dimasukkan, monggo. Boleh ya, ditambah lagi kalau misalkan ada kekurangan dokumen, selama dokumennya ini jangan di-download sampai tanda tangannya selesai ya. Tanda tangani dokumen lagi. Oke, ini tinggal 1 untuk mahasiswanya. Oke, ini tanda tangannya di sini. Di mahasiswa itu juga harus tanda tangan di judul skripsi ini ya. Oke, kita tanda tangani dokumen. Oke, selanjutnya bagian dosennya. Dosennya juga harus melakukan tanda tangan ya. Nanti di bagian dosen itu sebenarnya sudah muncul notifikasi sendiri ya. Jadi mahasiswa boleh mengingatkan, monggo, dan itu harus diingatkan ya supaya nanti dosennya tidak lupa kalau ada mahasiswa yang perlu atau meminta tanda tangan gitu ya. Oke, kita akan cek. Oke, mohon maaf, ini ternyata ada kesalahan. Pembimbingnya itu bukan Joko@sibermu. Tinggal close ini aja. Ya, di close, di oke ya. Nanti tinggal di refresh. Nanti mahasiswa tinggal ngetik aja di sini untuk diubah. Nah, ternyata mau sini cuman nanti terus kemudian dikirim. Nah, dikirim nanti sebenarnya itu nanti akan ada tampilan untuk memposisikan tanda tangannya itu ya. Klik oke ya. Nah ini ya, dikirim, kemudian mahasiswa harus menyuruh pembimbingnya itu di mana tanda tangannya. Oh di sini. Nah silahkan ditempel di sini, kemudian disimpan ya. Oke, sekarang tinggal si dosennya itu untuk tanda tangan bimbingan mahasiswa. Oke ya, ditunggu dahulu. Oke, kemudian dicek di sini tanda tangannya sudah beres belum di bagian riwayat. Oh ini sudah beres ditandatangani dosen. Kita cek dulu boleh
boleh cek dari sini boleh, cek dari sini boleh. Kalau pengen detail cek dari sini. Betul nggak? Oh, mahasiswa tanda tangannya 4. 1, 2, 3, 4. Dicek. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Terus dosen sudah tanda tangan belum? Oh sudah, ini sudah 1 tanda tangan. Selanjutnya si mahasiswa dicek di aplikasi tugas akhirnya ya. Di sini tinggal di refresh saja bagian tampilan page dari mahasiswa, klik dokumen pendukung TA. Nah ini tugas tanda tangan sudah ditandatangani semua, artinya sudah dicentang, tinggal tanda tangan bimbingan. Nah tanda tangan bimbingan ini masih menunggu tanda tangannya dosen. Nah ini jadi sudah beres untuk tanda tangan dari dosen untuk bimbingan tugas akhir. Jadi ini harus hijau semua. Kalau ada yang kuning ini berarti dosen harus menyelesaikan tanda tangannya ya, harus menyelesaikan tanda tangannya. Kita coba selesaikan, kita refresh. Oke, ini sudah hijau semua ya, artinya sudah tanda tangani semua, bisa melihat filenya ya. Jadi nggak bisa mahasiswa itu melakukan kasarannya ngakali, itu nggak bisa ya. Dan ini nanti bisa dijadikan apa ya namanya ya, sebagai bukti kalau mahasiswa itu memang mendapatkan ijazahnya itu sudah mengikuti tugas akhir gitu ya. Kemudian cek bukti Turnitin. Nah ini syaratnya gimana? Nah selanjutnya setelah mahasiswa selesai tugas akhir berarti Turnitin. Nah Turnitin ini harus tampilannya seperti ini, harus dari biro akademik atau dari Universitas Muhammadiyah ya. Biasanya itu nanti akan ada cover depannya, kemudian di akhir itu akan ada prosentase. Prosentasenya adalah minimal, maksimal adalah 25%. Semakin sedikit maka itu semakin bagus ya. Kemudian kalau sudah Turnitinnya minta kemana? Ke biro akademik. Nanti silahkan bisa menggunakan helpdesk. Kemudian pilih aja pengecekan plagiasi di helpdesk.sibermu.ac.id, arahkan saja ke akademik gitu ya. Kemudian kalau ini sudah dapat dan sudah sesuai dengan minimal adalah maksimal ya, maksimal 25%, maka mahasiswa dan dosen harus menandatangani, dosen pembimbingnya saja. Nah, langkahnya di mana? Langkahnya sama dengan yang tadi ya, mahasiswa harus login, karena ini mahasiswa juga ikut tanda tangan dokumennya, maka pilih yang dashboard. Kemudian pilih di sini apa itu dokumen TA, jalurnya apa? Skripsi ya. Dokumen hasil pengecekan plagiasi ya, atau hasil pengecekan Turnitin itu boleh. Kemudian kategori dokumennya itu misalkan pengecekan plagiat. Ini penting, pengesahan cek plagiat namanya ya. Selain itu nanti nggak bisa masuk ke datanya mahasiswa. Pesan opsional, dengan hormat mohon ditandatangani dokumen ini, dokumen pengecekan apa? Pengesahan ya. Dengan hormat mohon ditandatangani dokumen hasil pengecekan. Nah, gini. Dikasih judulnya lebih bagus lagi. Ya. Monggo boleh dengan judul kemudian pilih tanda tangannya yang ini, harus yang ini karena ini kan dokumen baru. Kemudian silahkan cari filenya tadi disimpan di mana, dicari ya. Oke, kemudian klik mulai normalisasi tanda tangan. Tunggu sampai prosesnya selesai, jadi filenya ini nanti akan dikompres
ukuran jauh lebih kecil, jadi mahasiswa nggak usah ribet ya untuk mengkompres dulu ya. Ini sudah hasilnya lumayan ya, 29,76%. Kemudian klik tanda tangan. Oke, kita tanda tangani. Cukup di depan ini aja boleh ya, di depan ini, di atas ini boleh, di tengah ini juga boleh. Nah, taruh sini aja. Ini sebelah kiri adalah tanda tangannya mahasiswa, sebelah kanan adalah tanda tangannya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbingnya siapa? Oh, tadi namanya Mox. Oke, jadi ditaruh di sini sebagai penanda bahwa dosen itu tanda tangannya harus di sini gitu ya. Wah, ini wajib. Ini wajib. Jadi kalau mahasiswa itu minta orang lain untuk menandatangani dokumen, wajib dikasih posisi mana yang harus ditandatangani. Kemudian klik tanda tangan dokumen. Nah, ini beres, tinggal menunggu Mox Gateway ini melakukan tanda tangan digital. Nah, sekarang si dosen akan melakukan tanda tangan digital ya. Kita taruh di sini. Yang penting ditandatangani, masalah posisi letaknya nggak ada masalah ya. Kita refresh, ini sudah ditandatangani, bisa dicek di sini. Nah, boleh tanda tangannya atas bawah, ini kan tergantung dosennya. Dosennya kan pengen atas bawah, nggak ada masalah. Ya, ini ada nama penanda tangannya, jamnya jam berapa ditandatangani, jelas sekali. Ya. Kemudian kalau dicek validasinya, jelas yang tanda tangan adalah dua. Yang satu mahasiswa, yang satu adalah dosen. Gitu ya. Kemudian setelah beres, mahasiswa tinggal melakukan refresh saja di sini. Dilakukan refresh. Harusnya di sini sudah hijau semua. Tanda tangan bimbingan sudah ada, tanda tangan tugas akhir sudah ada, tanda tangan bukti cek plagiat sudah ada. Jadi kalau dilihat tampilannya sama. Sudah selesai, berarti mahasiswa sudah boleh mengikuti ujian tugas akhir. Itu mahasiswa Universitas Ibu Muhammadiyah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa mempermudah mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.